lagi bersama kami di podcast tempat ngobrol santai tapi tetap berbobot pastinya. Betul banget. Kali ini kita bakal ngobrol santai tapi menarik nih. Khususnya buat kalian yang penasaran sama dunia informatika atau TIK di sekolah. Oke. Dunia teknologi itu terus berkembang dan guru-guru TIK itu punya peran penting dalam mengenalkan teknologi ke siswa-siswanya. Hari ini kita kedatangan 2 guru informatika nih dari SMA 9. Langsung aja kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Halo. Halo Ibu, halo Bapak. Halo. Selamat siang. Selamat datang di B Podcast. Gimana nih kabarnya Ibu sama Bapak? Alhamdulillah. Oke. Sebelum lanjut boleh perkenalan dulu ya. Boleh Ibu dulu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Marini Dewi Anti. Saya guru informatika kelas 11 dan 12 di SMA 9 Tasikmalaya. Bapak Halo, saya Hilman, guru informatika di SMA 9 Tasikmalaya, mengajar kelas 11. 11 doang, Pak. 11 doang? Kelas 10-nya enggak? Enggak, karena saya hanya cheat ke kelas 11. Oh gitu. Ya. Oke, fine. Oke, langsung kita masuk ke pembahasan aja ya. Oke. Oh iya, Pak, Bu, ya. Pertama-tama pengen tahu dong, udah berapa lama sih Bapak sama Ibu itu ngajar informatika? Ya. Siapa dulu? Ibu dulu. Ladies first. Saya ngajar informatika itu pertama di SMK selama 10 tahun, kurang lebih 10 tahun. Kalau di sini di SMA 9 mau 4 tahun. 4 tahun. Bapak boleh. Oke ya, jadi Bapak ngajar itu dari 2012 ya. Bapak di SD pernah, kalau di SD itu eskul nah. Lebih ke eskul, kemudian di SMP pernah, di SMA pernah, SMP Iya. Semuanya ya. Kalau di SMA 9 dari 2022 3 tahun. 3 ya, tahun sama ya, ya. udah 3 Mau tahun ya. Ibu mah 4. Ya. Ya, 3 tahun ya. Boleh nanya nggak sih? Boleh. Kalau menurut kalian siapa guru terfavorit informatika? Karena guru informatika bukan Ada 5 loh. saya sama Bu Marini ya. Semua. Ada siapa aja Bu guru informatika? Ada Pak Dadan, ada Pak Adi, ada Pak Ape, Pak Hilman, dan terakhir saya. Bu Mari. Dan Bapak yang paling bungsu ya. Oh, 5. Paling 5. Ya, tuh maaf. Semuanya kita suka kok. Semuanya. Benar-benar kita itu tidak boleh membeda-bedakan orang. Iya. Netral sama kita suka semuanya. Kirain Bapak yang akan dipilih ya. Iya. Tapi terfavorit ada di Ibu Mari. Iya. Kenapa? Apa kelebihan ibu? Soalnya kan Ibu cewek ya, jadi kita Iya, ceweknya sendiri karena kita sama-sama cewek gitu kan. Ini bapak-bapak juga jago-jago loh informatikanya. Iya sih. aku udah belum keajar sama Pak Hilman. Iya, aku udah. Iya, karena dibagi-bagi kan setiap angkatan. Terus di rolling, guru juga di rolling setiap tahunnya. Berarti Ibu kebagian, tapi Ibu mau kebagian Ibu kelas pernah 11 kelas doang. 10 pernah, kelas 11 pernah, kelas 12 pernah. Kapan kelas 12 kok enggak di aku? Ini 12. Kok enggak di aku? 12 di aku. Kok enggak di aku? Nah, Kalau guru informatika menurut kalian siapa yang paling lucu? Ibu. Kok ibu lagi. Cowok ya, guru cowoknya mah. Tentu saja Pak Apep dong, paling gemoy, paling lucu. Emang suka diuel-uel itu sampai bilang gemoy. Semuanya lucu. Iya, semuanya lucu sih. Cuma lebih lucu Ibu. Kasih. Love you. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Ibunya ibu informatika ya. Iya. Karena cuma satu-satunya. Ya cewek informatika. Oke, tadi teh 3 tahun sama 4 tahun. Lumayan lama ya Pak ya Bu ya. Dengan waktu yang sebentar itu perjalanannya Iya. sangat super. Sangat-sangat ya.
eh sama perjalanan jadi guru TIK gitu? Ada gak keluh kesahnya gitu sama itu yang gue rasain sama bapak rasain? Boleh bapak dulu? Oke, jadi Katanya ladies first gimana sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Gantian. Bisi pundung. Ya, ini bisa pundung paling bungsu. Waduh iya, bungsu semua ya. gampang pundung. Aduh, Jadi bahaya. suka duka ngajar informatika. Kalau dukanya lah, biar cukup bapak aja yang tahu lah ya. Oh. Tidak usah diungkapkan. Boleh kita sharing Pak? Nanti bisa pada nangis di sini kaget ya. Kalau sukanya banyak ya, tapi mohon maaf nih sebelumnya ini bapak ingin menceritakan sukanya tapi sebelum di SMA 9 ya. Oh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa Nah, dong. Bapak sukanya itu saat bapak ngajar di SMK dulu, ada anak didik bapak yang lulus dan sekarang bekerja di software engineering. Seperti itu di Jakarta ya, bahkan dia melanjutkan kuliah S1 sambil kerja. Dan luar biasanya apa, software engineering itu milik salah satu orang terkenal di Indonesia. Siapa tuh? Siapa tuh? Itu tuh adiknya Gibran, wapres kita, Kaisang. Oh. Itu pemiliknya ya. Bapak maaf ya, saya lupa adiknya Bapak Iya, Gibran. kita nggak lupa namanya. Kita lupa nama. Dia pemiliknya ya, dan anak saya bekerja di sana. Oh, oke. Ya, ya, ya. Masya Allah. Bangga banget Bangga pasti. itu, pasti Kalau bangga Ibu banget. gimana nih? Kalau Ibu mah dulu tuh kan di SMK. Jadi di SMK itu Ibu ada kayaknya beberapa lemes jurusan banget ya. ya. Sudah menuju jam-jam akhir. Kalau Iya perempuan harus ini. Iya, harus. Oh, iya, harus. Oke deh. Sok. Jadi di SMK itu sukanya ada beberapa jurusan dan berbeda-beda karakter tentunya ya setiap siswa itu. Nah, dari beberapa jurusan itu Ibu cara mengajar ke setiap jurusan itu berbeda-beda. Kalau di SMK, kalau di sini kan SMA sama ya, Sama. Nah, sama gitu. Tidak ada perbedaan untuk jurusan-jurusannya. Dan yang berkesan bagi Ibu adalah kalau mengajar itu setiap siswa itu dari tahun ke tahun itu berubah Beda-beda terus, ya. Iya, berubah. dan itu bagi Ibu adalah suatu hiburan ya. Selain jadi hiburan itu tidak harus keluar rumah Iya, dong. iya, Di sekolah itu sangat menyenangkan karena bertemu dengan kalian. Dengan aku. Boleh nanya tidak? Boleh. Menurut kalian, apakah informatika itu sulit atau tidak? Jujur. Lumayan, jujur. Lumayan 50-50. Kenapa lumayan? Karena Ayo. Karena lebih susah dipraktek kali ya. Ada yang saya tuh dipraktek. ya praktek Contohnya apa kalau praktik? Python. Oh, ya, itu. berarti di pemrograman ya? Iya, programan. Python. Iya, Itu susah banget. makanya ada pembelajaran berpikir komputasional. Iya. Setiap orang harus, setiap peserta, bukan peserta sih, peserta didik ya. Iya, iya, peserta Jadi didik. harus bisa berpikir komputasional, harus bisa memecahkan suatu masalah secara logis. Dan Logika akurat. banget. Iya. Anak logika banget. Tapi jawabannya jujur ya. Jujur dong. Tidak ada dusta di antara kita ya. Tidak ada. Tidak ada. Jujur. Ah ini nih, bohong nih. Enggak. Aku anak baik. Oke Ibu, udah pertanyaannya ada lagi? Nanti Ibu lagi yang jadi Kita lagi lah ya. Silahkan nanti Pak Hilman selanjutnya bertanya lagi. Oke. Tapi Bapak Ibu ya pasti ada tantangan tersendiri dari zaman ke zaman tentang teknologi digital ini gitu kan. Kita penasaran juga nih gimana sih awalnya Ibu sama Bapak itu apa sih milih buat kuliah jurusan TIK gitu. Iya. Bapak dulu, Ibu dulu deh. Kan gantian. Oh gantian tadi Bapak ya. Iya. Oke, Ibu ngambil jurusan informatika karena dari zaman ke zaman itu sudah kelihatan ya perkembangan teknologi yang semakin maju. Dan untuk semua bidang waktu itu Ibu belum berpikiran menjadi guru, jadi
di mana dengan ibu ngambil jurusan informatika itu pengen kerja dimanapun tidak susah gitu. Iya, betul. Dan ya yang dialami ibu kerja di kantoran pernah bisa gitu, Bisa, ternyata jadi guru pun bisa. Alhamdulillah seperti itu. Cuma emang untuk ilmunya harus terus update ya. Iya. Belajar membaca, cari informasi dari sumber lainnya gitu, jangan satu sumber saja. Iya, literasi. Iya, Literasi digital sekarang. Iya. Boleh dari Bapak gimana nih? Oke, apa tadi pertanyaannya? Diulang lagi boleh? Kenapa pilih jurusan informatika gitu? Iya. Jadi gini ini ceritanya, kenapa Bapak memilih informatika? Karena Bapak terinspirasi oleh guru SMP Bapak, guru TIK. Siapa tuh? Siapa tuh? Rahasia. Iya, pastinya Rahasia. udah tua. Iya, udah tua lah. Ya terinspirasi dari beliau, tapi Bapak ingat juga pesan orang tua. Harus Gimana jadi tuh? guru. Oh, Di sanalah jadi ya udah dikombinasi saja. jadi guru Jadi informatika. guru informatika seperti itu. Digabung. Iya. Dua-duanya tercapai. Ya. Alhamdulillah Bapak. Ih. Tapi kalau boleh tanya, informatika itu selalu berhubungan sama komputer gak sih, Ibu, Bapak? Boleh? Kalau secara garis besar ya. Iya. Jadi kan komputer itu sekarang kalian aja udah menggunakan HP. Iya. Ya, Betul lagi. HP setiap baik itu kalian untuk mencari informasi maupun Iya. untuk pembelajaran. Sekarang kan lebih ke menggunakan teknologi. iya, Ya, digital tanpa ya. teknologi itu ya kayak ini aja kalian pagi-pagi kebiasaannya bukannya langsung ke kamar mandi kalau bangun tidur tapi cari HP. Cari Gitu HP. kan? Itu ya Ih, hasil enggak, survei ibu seperti itu gitu ke Aku anak-anak. mau enggak. Makanya dari zaman ke zaman itu Nggak salah. teknologi informatika teknologi komputer Iya, itu iya. semakin canggih ya. Jadi sangat berperan penting di semua bidang. Oh, Bapak. Ya kalau Bapak ya jadi pembelajaran informatika itu tidak selamanya harus dengan komputer. Oh, gimana Seperti tuh? itu. Contoh kalau kita mau belajar mengolah kata, kan bisa menggunakan HP Google Docs seperti itu. Oh, iya, Atau kita mau belajar pemrograman, Mm. ada tuh aplikasinya banyak lah ya. Apa tuh? Tapi Pak Ilmi itu juga kan menggunakan komputer. HP Iya. juga kan komputer. Oh iya. Gitu. Gimana sih Kak? Bapak katanya nggak pakai komputer. Gimana? Oke, menarik banget ya. iya. Tiap guru pasti punya cara ngajar yang unik gitu. Betul. Tapi kalau ngomongin soal materi, pasti ada dong yang paling gampang sama paling susah dijelasin gitu. Apa itu? Analisis data. Iya, susah iya, banget itu susah itu. banget. Pemrograman yang membutuhkan logika ya, untuk memecahkan suatu masalah. Jadi sebetulnya dari materi ke materi di informatika itu saling berhubungan ya. Berpikir komputasional itu berhubungan dengan pemrograman juga. Di analisis data sama berhubungan dengan pemrograman juga. Jadi setiap dari kelas 10 sampai kelas 12 itu bertahap. Iya. Di situ jadi dengan analisis data itu setiap anak berpikirnya berbeda-beda tetapi menghasilkan hasil akhir yang sama. Kalau dari Bapak? Ya sama berpikir komputasional dan analisis data seperti itu. Kalian juga merasakan lah ya. Iya. Nah, seperti itu ya. Emang susah banget itu. Banget. Banget itu. Piton. Ini lagi nih Piton. Oke, kalau boleh tahu nih, apa yang bikin ibu sampai tertarik buat ke bidang ini gitu? Yang tadi udah. Udah itu udah jelas sih. Bapak Kenapa milih? motivasi dari gurunya. Ibu apa? Nanti lihat hasil rekamannya apa. Nanti lihat podcastnya. Ya lupa. Aku juga sih. Gak ada yang benar Tapi Bapak sama Ibu selama menjadi guru informatika nih pasti kan mengalami kesulitan. Misalnya dari fasilitas, terus siswanya yang agak bandel ya Bu.
atau Iya. perkembangan teknologi yang cepat banget? Apa sih kesulitan yang paling kerasa banget gitu sama Bapak sama Ibu? Kalau bagi saya yang sulit karena perkembangan informatika itu atau komputer itu semakin canggih ya. Jadi harus belajar dan belajar lagi. Harus sering literasi digital, literasi Ya, literasi ya. digital. Jadi Literasinya bukan buat saya juga, saya saja, tapi untuk peserta didik juga harus menyampaikannya itu gimana caranya anak bisa update, bisa menangkap materi yang sesuai dengan zamannya. iya. Oke. Bapak? Ya, karena dengan perkembangan kurikulum ya Bu. Iya, kurikulum juga kan Iya. ganti terus ganti. itu. Beberapa tahun ganti lagi dan kita sebagai guru informatika harus mengikutinya, Pak Ilman. Perkembangan zaman. Perkembangan zaman. Oh iya, ada yang mau ditanyain dari Bapak atau Ibu? Enggak. Jangan. Kan sudah tadi. Jangan tanya lagi enggak boleh. Oh iya, kemarin kan ngomong-ngomong nih ya, kemarin kan habis TKA. Iya. Terus kemarin sempet ya jadi apa sih namanya? Apa coba? Apa? Pengawas TKA. Proktor sama Proktor. teknisi. Oh iya, proktor Itu dia. sama teknisi. Apa TKA? Tes kemampuan akademik. Nah, dari pelaksanaan TKA kemarin, perasaan Bapak sama Ibu gimana nih? Kalau Terus untuk pelaksanaan ngapain aja gitu? ujian udah biasa Campur ya. aduk lah ya. Cuma kemarin mah kan TKA perdana. Iya. Itu ya persiapan segala macamnya lebih perfect lagi ya Pak Hilman. Karena semua siswa mengikuti 310 310 siswa. Kalau ANBK OSN kan sebagian siswa tuh. 40. Kalau sekarang TKA harus semuanya. Jadi dari semua hardware, software, jaringan itu harus benar-benar disiapkan. Iya, betul. Bapak gimana? Kita nggak lihat Bapak di ruangan atas. Karena Bapak di ruangan bawah, bersama siapa ruangan bawah? Pak Apep. Lupa maaf. Jadi kan TKA itu kemarin itu ada 2 lab ya yang dipakai, yang di atas 40 orang per sesinya, yang di bawah sekitar 11-12 orang. Jadi untuk guru TIK ada yang bagian jaringan, ada bagian teknisi sama proktor, dibagi-bagi tugas. Jadi kalau yang di atas ada 3 orang, Pak Dadan, Pak Adi sama Ibu. Kalau di bawah Pak Hilman sama Pak Apep. Jadi kalau yang kebagian di atas terus tidak mungkin ketemu Pak Hilman. Kecuali mau berkunjung ke labnya. Kangen ya. Kalau kangen. Kirain kangen. Aku enggak kangen, enggak bakal kangen sama Pak Hilman. Bohong. Parah dia, parah. Tadi aja ditanyain Pak Hilman kemana ya. Emang iya, kapan aku nanyain? Tadi. Waktu kemarin pelaksanaan TK ada nggak kesulitan gitu? Banyak sih pastinya ya. Kalau kesulitan tidak ya Pak Hilman. Mungkin ya. Lagi simulasi aja yang sering error. Kalau di dalam pelaksanaan ada error tapi bisa diatasi sama kita. Alhamdulillah bisa diatasi dan berjalan lancar. Cuma dari kemarin itu dari simulasi yang sering terjadi error dan tidak bisa melanjutkan waktu itu. Oh itu yang karena dari server pusatnya. yang Begitu juga belajar ya Bu ya. Belajar Iya, dari kita juga dari kesalahan simulasi, tahap-tahapan kemudian simulasi, gladi, seperti itu. Alhamdulillah pas pelaksanaannya ada kendala-kendala itu bisa diatasi oleh tim. Oh iya, kemarin kan itu ya apa gurunya teh kayak asing gitu teh. Siapa? Oh itu pengawas dari luar, kan Iya. ada pengawas hilang. Iya. Ya kebetulan kemarin pengawasnya dari SMA 5 yang dari SMA 9 ke SMA 5. Wow. Itu keren. Kalau menurut Bapak sama Ibu nih, seberapa stabil sih server yang disediain oleh pemerintah buat TKA gitu? Sangat stabil sekali. Sangat stabil sekali dari segi perangkat server seperti itu sangat
sesuai lah, sudah sesuai spek bahkan melebihi. Bahkan melebihi ya. Melebihi standar. Kalau di SMA 9 kita dibilang berhasil ya Pak. Iya. Oh, berhasil. Iya, semuanya lancar walaupun ada kendala sedikit itu bisa diatasi. Ya kemarin aku ada kendala, Bu. Alhamdulillah. Ada kendala. Kenapa? Nggak tahu orang error dari sananya tuh kenapa bapak nyalahin Tapi aku? kan bisa diatasi kok. Beres. Iya, udah. Oh iya, persentase dulu dong dari 1 sampai 100 itu kesulitannya berapa? Kesulitan apa ini? TKA Iya. Kesulitan 50-50 ya Pak. Iya. 50-50. Iya. Ngikut dulu ya bapak. Iya, Ka- ikut-ikut karena perdana jadi yang udah Ibu jelaskan tadi, jadi mulai dari software hardware yang harus disiapkan, terus peraturan-peraturan yang tahap demi tahap itu tidak langsung yang sebelumnya itu ada gitu. Jadi peraturan-peraturan juga ada dadakannya Pak Hilmannya waktu itu, dan itu harus kita penuhi ya sesuai dengan aturan supaya TKA-nya berjalan lancar gitu aja. Tapi alhamdulillah bisa diatasi lah insya Allah. Alhamdulillah. Oh iya, kita kan mau nanya tentang yang kemarin viral banget itu loh, pasti ini jadi yang bahan TKA, yang ada yang live waktu TKA itu. Tanggapan Bapak sama Ibu gimana? Oke ya, yang kemarin itu, aduh itu jangan sampai diikuti ya. Nggak boleh itu. Aman? Kalian nggak bawa HP kemarin? Tanya aja Nggak boleh kan? Kumpulin. Oh, sip. Tapi ini penting nih, ada poin penting yang mau kita sampaikan untuk peserta TKA kemarin ya. Jadi kalian jangan merasa kecil hati dalam artian, aduh ini soal bocor seperti itu, saya kecewa, gak boleh. Kenapa? Karena Bapak yakin, Bapak percaya, ya panitia pusat akan membuat soal sebanyak mungkin, seperti itu. Iya, iya. Bang soalnya lebih banyak. Jadi tidak akan ada kebocoran-kebocoran. Ya jadi pantas beda-beda soalnya. Kan Iya. dirasakan. Kan biar adil buat semua peserta Iya, tapi didiknya. di TikTok banyak loh Bu yang ngejual itu soal. Iya katanya. Jangan percaya akan hoax ya. Iya. Bapak percayalah dengan panitia pusat, Iya. mereka orang-orang yang sudah terpilih lah, seperti itu. Oke. Menarik juga ya. Sebelum penutupan nih, ada lagi enggak? Enggak, benar. Ya Bapak, Ibu mau Ada pertanyaan yang nggak? ditanyain? Sudah. Oke, udah cukup. Benar. Nah, Oke. dan nanti ditanya pilihnya Bu Marini lagi. Ya, oke, sekarang mau beda. Bedanya Pak Hilman, gurunya banyak ya padahal. Pak Hilman Oke, nanti jadi sekarang- favorit ya. Ya. Aku belum keajar sama Pak Hilman. Oh, Ih, maka kamu aja. gak tahu seenak apa ngajar sama Pak Hilman. Pak apa? Bu Marini. Sama siapa satu lagi? Pak Dadan. Satu lagi siapa guru TK? Pak Adi, karena aku belum pernah ya sama Pak Adi itu, jadi nggak pernah ngerasain. Udah sih dua. Pada sama Bu Marini. Aku kelas 11 kan sama Ibu. Kenyangnya sama ibu. Iya, 2 tahun. sudah cukup. Masih sebel ya Bu? Ya. Masih sebel sama Ibu. Kenapa Kenapa emang nggak sama kelas ibu? 12 sama aku? Punung. Dia punung dia. Sakit hati aku deh. Ya nantilah kelas 13 ya. Itu aku Belajar nggak sama ibu. lulus. 13 tambah setahun. Enggak, kamu aja. Oke, Just Friend, seru banget kan obrolan kita hari ini. Ya, betul banget. Hari ini kita banyak ngobrol-ngobrol seru. Jadi, terutama buat kalian yang pengen tahu gimana rasanya jadi guru TIK gitu ya. Sekaligus gimana persiapan TKA kemarin gitu ya. Dan kita juga mau berterima kasih sama ibu, sama bapak, udah mau nyempetin ngeluangin waktu buat datang ke Bipodcast. Ya, udah mau sharing-sharing Jangan sama kita. bosan-bosan ngundang lagi. Oh, Pak Hilman mau lagi. Oh iya, lagi. lagi katanya. Nah, tapi sayang banget kita harus udah Siap, pamit harus udahan. undur diri. Tapi seperti slogan kita, ngobrol boleh selesai. Tapi cerita harus tetap hidup.
Terima kasih buat yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.